Kita semua telah mengetahui bahwa Allah adalah satu-satunya Rabb atau Tuhan alam semesta yang menciptakan kita dan orang-orang sebelum kita, yang menjadikan bumi sebagai hamparan untuk kita mencari nafkah, dan yang menurunkan hujan untuk menyuburkan tanaman sebagai rejeki bagi kita. Setelah kita mengetahui demikian, hendaklah kita hanya beribadah kepada Allah semata dan tidak menjadikan baginya tandingan atau sekutu dalam beribadah. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap. Dan Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rejeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat 22. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang sangat luas dan mendalam ilmunya menafsirkan ayat tadi dengan mengatakan, yang dimaksud membuat sekutu bagi Allah adalah berbuat syirik. Syirik adalah suatu perbuatan dosa yang lebih sulit atau sangat samar untuk dikenali daripada jejak semut yang merayap di atas batu hitam di tengah kegelapan malam. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mencontohkan perbuatan syirik yang samar itu seperti demi Allah dan demi hidupmu wahai fulan, atau demi hidupku, atau kalau bukan karena anjing kecil orang ini tentu kita didatangi pencuri-pencuri itu, atau kalau bukan karena angsa yang ada di rumah ini tentu datanglah pencuri-pencuri itu. Dan ucapan seseorang kepada kawannya misalnya atas kehendak Allah dan kehendakmu. Juga ucapan seseorang seperti kalau bukan karena Allah dan karena fulan. Akhirnya beliau radhiyallahu anhu mengatakan, janganlah engkau menjadikan si fulan sebagai sekutu bagi Allah dalam ucapan-ucapan tersebut. Semua ucapan ini adalah perbuatan syirik. Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim. Itulah syirik. Ada sebagian perbuatan yang telah diketahui dengan jelas bahwa perbuatan itu adalah syirik, seperti menyembelih, bernadar, berdoa, meminta dihilangkan musibah atau istighosah kepada selain Allah, dan terdapat pula bentuk syirik seperti yang dikatakan Ibnu Abbas dalam hadis tadi, yang sangat sulit dikenali atau sangat samar. Nah, syirik seperti ini ada dua macam. Pertama, syirik dalam niat dan tujuan. Ini termasuk perbuatan yang samar karena niat terdapat dalam hati, dan yang mengetahui hanya Allah Ta'ala. Seperti seseorang yang sholat dalam keadaan ingin dilihat atau riya, atau sum'ah, ingin didengar orang lain. Tidak ada yang mengetahui perbuatan seperti ini, kecuali Allah Ta'ala. Kedua, syirik yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Syirik seperti ini adalah seperti syirik dalam ucapan selain perkara i'tiqad atau keyakinan. Nah, syirik semacam inilah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Salah satu di antara bentuk syirik yang sering diucapkan oleh lisan manusia, tetapi belum banyak yang mengetahui bahwa perkataannya termasuk dalam perbuatan syirik, adalah mencela makhluk yang tidak dapat berbuat apa-apa. Misalnya nih, bencana ini biasa terjadi karena bulan ini adalah bulan suruh. Atau mengatakan begini, sialan, gara-gara angin ribut ini nih, kita jadi gagal panen. Ya, sebagian orang begitu mudah mengucapkan perkataan-perkataan seperti tadi. Padahal makhluk yang kita cela tersebut tidak mampu berbuat apa-apa kecuali atas kehendak Allah. Mencaci mereka pada dasarnya telah mencaci dan menyakiti yang telah menciptakan dan mengatur mereka, yaitu Allah Ta'ala. Dalam sebuah hadis qudsi, Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, manusia menyakiti aku. Dia mencaci maki masa atau waktu, padahal aku adalah pemilik dan pengatur masa. Akulah yang mengatur malam dan siang menjadi silih berganti. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Rasulullah SAW juga bersabda, janganlah kamu mencaci maki angin. Hadis riwayat Tirmidzi. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih. Dari dalil-dalil ini terlihat bahwa mencaci maki masa atau waktu, angin, hujan, dan makhluk lain yang tidak dapat berbuat apa-apa adalah terlarang. Larangan ini bisa termasuk syirik akbar atau syirik yang mengeluarkan seseorang dari Islam jika diyakini makhluk tersebut sebagai pelaku dari sesuatu yang jelek yang terjadi. Meyakini demikian berarti meyakini bahwa makhluk tersebutlah yang menjadi hal baik dan buruk. Dan ini sama saja dengan menyatakan ada pencipta selain Allah. Namun, jika diyakini yang menakdirkan adalah Allah, sedangkan makhluk-makhluk tersebut bukan pelaku dan hanya sebagai sebab saja, maka seperti itu termasuk keharaman. Tidak sampai derajat syirik. Tapi apabila yang dimaksudkan cuma sekedar pemberitaan, seperti mengatakan, aduh, hari ini sangat panas sekali, sehingga kita menjadi capek. Nah, ucapan seperti ini tanpa tujuan mencela sama sekali, maka seperti ini tidaklah mengapa. Untuk itu, kita harus berhati-hati dalam berucap.
Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya ada seorang hamba berbicara dengan suatu perkataan yang tidak dia pikirkan. Lalu Allah mengangkat derajatnya disebabkan perkataannya itu. Dan ada juga seorang hamba yang berbicara dengan suatu perkataan yang membuat Allah murka dan tidak pernah dipikirkan bahayanya. Lalu dia dilemparkan ke dalam jahanam. Hadis riwayat Bukhari. Semoga pembahasan ini menjadikan kita lebih berhati-hati dalam berucap. Hanya Allah yang memberi taufik dan hidayah. Subscribe to my channel.